Makanya nggak boleh double niat. Wah, saya puasa sekaligus penghematan belanja. Nggak boleh. Nggak diterima nanti. Imanan waktu sahabat. Saya puasa. Saya pengen sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat, penuh berkah, dan diliputi rasa syukur yang tak berkesudahan dalam situasi apapun, khususnya situasi pandemi, bersamaan juga dengan momen bulan Ramadan. Hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu, bisa kumpul, walaupun tidak secara fisik, tapi hati bertaut dalam program Ngobrol Pintar persembahan PJB Academy untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. Dan juga khususnya untuk kawan-kawan yang sudah tersambung via YouTube streaming di PJB TV Media. Terima kasih sudah nunggu-nunggu momen spesial siang ini untuk bergabung. Tema kita hari ini luar biasa, dan yang sudah terdengar suaranya sejak tadi juga sosoknya kita tunggu-tunggu. Kalau background-nya itu bertuliskan ini pondok pesantren atau sekolah bina anak soleh, tapi diam-diam beliau ini ya dalam satu hari keliling dunia bisa 7 kota sekaligus. Ustadz Wijayanto, boleh beliau ini hari ini hadir bersama kita, tapi nanti jeda berapa menit, pukul 3 sore sudah ada janji dengan kawan-kawan lain, bahkan nanti malam langsung ke Washington ya Ustadz, agenda malam nanti San ya. Francisco. Oh, San Francisco. KCR. San Francisco, saya salah. Besok yang ada agenda Dubai dan kota-kota lain di dunia. Tapi hari ini senang sekali Ustadz Wijayanto sudah ada bersama kita, dan juga tentu GM PJB Academy, Pak Agus Bagio sudah bersama kita juga. Pak GM, mohon untuk menyapa kawan-kawan dan juga menyapa bintang tamu spesial kita siang ini. Monggo silahkan, Pak Agus Bagio. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di acara ngopi yang artinya adalah ngobrol pintar. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara ini. Apa kabar semuanya? Semoga Alhamdulillah sudah bergabung di sini Sekber PJB, dan insya Allah segera menyusul bergabung di sini para direksi PJB, juga para Dekom, serta tak lupa saya sapa rekan-rekanku dari PLN Pusat. Apa kabar? Dan alhamdulillah Ustadz Wijayanto, narasumber kita hari ini, sudah bergabung di sini. Terima kasih Pak Ustadz, di tengah kesibukan Bapak dapat meluangkan waktu untuk sharing di acara ngopi ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada host kita, Kak Putri. Acara ngopi ini adalah acara ngobrol pintar dengan para pakar, dengan para narasumber, dan ditinjau dari isi kopinya atau isi materinya, maka acara atau materi di acara ngopi ini dapat meliputi keseluruhan dari upaya menyehatkan personal power. Jadi bisa bicara soal kesehatan fisikal, soal kesehatan intelektual, bicara soal kesehatan mental, soal kesehatan sosial, kesehatan finansial, dan kali ini Ustadz Wijayanto akan melengkapinya dengan bicara tentang kesehatan spiritual. Kita akan diajak Ustadz untuk tetap bisa menemukan rasa syukur, terutama di masa pandemi ini. Saya ikuti acara ini sampai dengan akhir, agar kita makin punya skill untuk menemukan rasa syukur. Karena rasa syukur ini adalah penting dan bahkan paling penting. Sebab rasa syukur sangat berkorelasi dengan ketulusan bekerja, berkorelasi dengan kebahagiaan, dengan kesehatan, kesuksesan, dan yang paling penting adalah berkorelasi dengan keridhaan Allah. Mampu bersyukur dikala berkecukupan itu kayaknya biasa, tapi bersyukur dikala sedang ada ujian seperti pandemi sekarang ini, itu luar biasa. Maka ayo kita semua menjadi luar biasa dengan sama-sama kita simak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Wijayanto.
Tak lupa pula saya ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan kepada semua rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa. Tetap bersyukur, semangat tidak kendur, bersama kita bertempur menuju PJB terus makmur. Baiklah Bapak Ibu semua, monggo selamat menikmati apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Wijayanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makin kesini nih Pak Gus Bagio, kalau bikin sambutan, closing statement-nya itu saya nggak bisa lawan Pak. Supaya bisa tetap penuh rasa syukur, dan supaya berkah kita melimpah kian subur ya Pak ya. Amin Allahumma amin. Dan syukur ini satu kata yang sebetulnya sangat universal, yang tidak terjebak pada satu agama saja. Jadi apabila siang hari ini di antara kawan-kawan bergabung bersama kami, tidak hanya saudara-saudara muslim-muslimah, ingin menambah rasa syukur kepada Sang Kholik, Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, ada baiknya turut menyimak kita belajar bersama untuk memaknai rasa syukur di situasi pandemi. Walaupun ini berat, walaupun ini luar biasa dahsyat, tapi insya Allah kalau kita upayakan betul, ya nikmatnya akan betul-betul bikin kita makin berlimpah berkah. Amin Allahumma amin. Dan rasanya tidak perlu menunggu lama, karena narasumber kita sudah di tengah-tengah kita, dan waktu beliau sangat terbatas, selesai nggak selesai, sebelum jam 3 acara ini harus ditutup, karena agenda beliau untuk jadwal berikutnya sudah menunggu. Langsung saya sapa, yang juga adalah pembina Pondok Pesantren Bias Bina Anak Soleh, Ustadz Dr. Ahmad Wijayanto MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum nanti malam keliling ke belahan bumi lain, besok jadwal padat, hari ini kami mohon waktu, kami culik sebentar untuk kawan-kawan PJB, PLN, dan masyarakat Indonesia yang memantau melalui YouTube streaming. Ustadz, kita bicara soal rasa syukur. Ada yang bilang syukur ini adalah kunci. Katanya untuk bisa menjalani hari dengan penuh makna, itu nomor 1 harus penuh rasa syukur. Namun, mengamalkan syukur ini susahnya luar biasa, Ustadz. Nggak cuma di bibir, tapi betul-betul di hati dan di pikiran. Mohon pencerahan, Ustadz Wijayanto. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Wa qala aidan wa in ta'utu nikmatallah la tuhsuha. Sadaqallahu alazim wa sadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pak Agus selaku GM di PJB, saya tadi agak pede tapi menjadi kurang pede karena kalah handsome saya, kena saingan. Tadinya saya sudah, artinya dengan Mas Indra saya masih berani melawan, tapi begitu muncul Pak Agus jadi, waduh, saingan berat ini. Yang kedua, susahnya kalau punya manajer paham banyak hal agama, ini tadi sudah disampaikan tentang syukur, bagaimana semangat tidak kendur, itu tadi yang mau saya sampaikan malah disampaikan dulu. Harusnya sambutan saja, itu jatah saya ya Pak. Yang ketiga tentu kepada seluruhnya Mbak Putri, Mas Indra, dan semuanya mudah-mudahan teman-teman selalu didapatkan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Dan utamanya yang sakit-sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan.
Amin. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Amin. Yang masih jomblo-jomblo, mudah-mudahan setelah Zoom meeting ini langsung didekatkan jodohnya. Amin. Kenceng. Aminnya kenceng ini, saya tahu nih, pasti ada sesuatu ini, pasti masih jomblo ini, Masya Allah. Ya itu, kasihan, segera nikah, itu ada alat, nggak ada manfaat, mubazir. Ya. Ya Ustaz, siap. Ya. Makanya kalau PJ nggak ada manfaat, ya. Yang utang belum lunas, mudah-mudahan setelah Zoom meeting ini Allah jadikan lupa orang yang mengutanginya. Ya. Masya Allah, amin. Pokoknya semuanya akan diberkahi hidupnya. Amin. Ya, termasuk bulan ini. Nabi bersabda, tolong diperhatikan, ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu karyawan PJB. Ya, karena Nabi itu sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum. Ya, saya nggak enak nyebut fatonah karena fatonah masih di penjara. Gara-gara impor daging sapi kemarin itu belum keluar sampai hari ini. Ya, sementara nggak usah bahas fatonah dulu. Oke, intinya adalah bulan ini disebut langsung oleh Rasulullah adalah Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh berkah. Maka sangat rugi bagi kita kalau kita keberkahan ini kita tidak manfaatkan. Berkah itu apa? Satu, berkah itu adalah sifatnya ilahiyah. Dua, tidak bisa di matematik, bisa dirasakan tapi tidak bisa diindrawi. Dalam pengertian tidak bisa dihitung secara indrawi. Seperti rasa syukur. Kenapa orang syukur itu ditambah, kalau kamu kufur bukan dikurangi, tapi diazab. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kamu syukur akan ditambah, kalau kamu kufur seharusnya dikurangi, tapi bahasanya enggak. Kalau kamu syukur ditambah, kalau kamu kufur maka azab pedih. Ini menunjukkan pentingnya rasa syukur. Tapi jangan diplesetkan, karena ini oleh kaum laki-laki suka cari menangnya sendiri. Kalau kamu syukur bertambah, kalau kamu kufur kena azab. Jadi kalau syukur bertambah. Terus ditanya, Mas Indra istrinya berapa? 1, disyukuri. Nanti akan ditambah. Betul ditambah, tapi tambah nikmatnya. 1 aja enggak bisa merawat dengan baik. Itu ya. Ininya artinya apa? Iya, tambah nikmatnya bukan tambah istrinya. Ngarang aja. Nah, pertama Syahrul Mubarak ini kalau kita tidak memanfaatkan, kita termasuk orang yang sia-sia di dalam berpuasa. Ruba so'imin laisalahu min syami ilal ju'al atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Maka Rasulullah mengaminkan doa malaikat, tiba-tiba naik tangga pertama di dalam mimbarnya, amin. Naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. Sahabat semua penasaran. Ya Rasulullah, kenapa ini amin, 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 nggak ada hujan, nggak ada angin. Kok tiba-tiba amin, amin, amin. Ada apa ya Rasulullah? Nah, maka semua sahabat, mohon maaf, itu merasakan kok nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba amin, amin, ada apa? Apa kata Rasulullah? Aku mendengar apa yang kamu tidak dengar. Apa itu? Malaikat berdoa. Karena malaikat doanya pasti didengar. Karena malaikat itu adalah orang yang selalu ya'maluna ma tu'marun, mengerjakan apapun yang diperintahkan. Ini juga bedanya dengan karyawan PJB. Belum tentu perintah pimpinan itu dikerjakan. Kalau malaikat selalu taat. Itu bedanya malaikat dengan putri, ya, gitu. Selalu taat. Artinya apa? Maka saya aminkan. Apa itu ya Rasulullah diaminkan? Kata malaikat, syakia. Syakia itu artinya hancurlah, binasalah. Dalam bahasa anak milenial, ambiar. Siapa yang ambiar puasanya? Yang hancur puasanya? 1, orang yang melewati Ramadan, tapi Ramadan tidak bisa memperbaiki dirinya. Ramadan tidak berusaha untuk memperbaiki diri, Ramadan tidak dapat keberkahan, selama Ramadan tidak dapat kemanfaatan. Dia hanya berpuasa tetapi tidak menangkap pesan moral puasanya. Maka ambiarlah puasanya. Syakia. Di hadis lain bahkan dikatakan baitman. Apa itu baitman?
ya Allah jauhkan aku. Malaikat dan Nabi minta dijauhkan dari orang yang melewati puasa Ramadan, tetapi dia tidak menambah kinerjanya, tidak menambah ketaatannya, tidak memberi kemanfaatan bagi orang lain. Jadi selama puasanya tidur kayak kalau haji tamatuk, tangi mangan ngantuk itu saja. Nah, tamatuk itu. Nah, maka dia ambiar puasanya. Dia dijauhi malaikat, karena kalau dijauhi malaikat pasti dekat dengan setan. Karena yang dibenci malaikat pasti disenangi setan. Yang dibenci setan pasti disenangi malaikat. Walaupun mahasiswa saya di Pasca Sarjana di UGM itu juga di UGM ada Ustaz, ada Pak, ada yang dibenci setan sekaligus benci malaikat. Oh mana mungkin? Oh, dia terlalu mikirnya logikanya kuat itu. Siapa itu? Orang yang mencari istrinya setan. Jadi setan nggak suka, tapi juga tapi nggak ada itu idenya siapa, ya? Itu hanya logika saja. Tapi kenyataannya nggak ada. Maka saya lagi bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan menjadi perbaikan diri. Intinya adalah hablum minallah dan hablum minannas. Nanti bentuk syukur juga begitu. Itu. Yang kedua, ini saya lanjutkan dulu hadisnya. Syakiyah, hancurlah. Siapa? Orang yang masih punya orang tua, tetapi dia tidak menjadikan orang tua itu tiket menuju surga, yaitu hubungan anak kepada orang tua. Kenapa ini saya sampaikan? Karena masalah parenting ini masalah yang serius di Indonesia. Anak-anak zaman now itu lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Ini dirasakan oleh para orang tua. Dipanggil orang tuanya 5 kali belum tentu datang. Begitu handphonenya berdering langsung lari, khawatir miss call. Maka kalau orang-orang PJP punya anak seperti ini, kalau minta uang jangan dikasih, rekomendasi saya. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Gitu. Nah, maka inilah pentingnya kita betul-betul, mungkin, mohon maaf, kalau Putri belum bisa merasakan kalau belum punya anak. Sudah bagi kita punya, yang Ustaz, punya anak, alhamdulillah. Ustadz Wijayanto, ketika tiba-tiba anak itu sakit, alhamdulillah. Ketika anak itu sakit, sekian, alhamdulillah sudah laku. Akhirnya laku juga. Alhamdulillah 2 Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Ya. Artinya apa? Ketika anak itu sakit, orang tua mau menggantikan. Saya ngalami karena 3 anaknya, ya istri saya itu 3 anaknya maksudnya, ya. Ketika harus keluar negeri, saya nungguin anak saya 3, anak saya 2 sakit. Dan ketika itulah saya berdoa, sakit saya saja, biar anak saya yang sehat. Orang tua mau gantikan anaknya kalau sakit. Tapi jujur, seluruh karyawan PJB, mohon maaf, itu. Adakah yang mau menggantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, udah tremor, udah Parkinson. Sudah rematik, udah mati separuh, udah di kursi roda. Ya Allah, mbok yang pikun saya saja. Biar orang tua saya masih kerja di PJB. Ada yang mau? Bahkan saya pernah melihat langsung. Mbak Putri sangat menghayati. Ketika anak kita masih bayi, dia sedang sakit pilek, maka kita nyedot ingus anak kita. Anak waktu bayi kita nyedot ingusnya. Tapi jujur siapa yang masih punya orang tua sekarang? Adakah yang mau nyedot ingus bapaknya? Bapak pilek Pak, sini tak sedot ingusmu, sini tak isep ingusmu. Ada yang mau? Betapa pentingnya orang. Maka ridha Allah pada ridha walidain. Walaupun dalam Islam orang tua itu ada 3. 1 orang tua kan, 2 mertua. 3 adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Pak Agus dalam hal ini adalah orang tua di PJB. Maka jaga hubungan kita. Karena apa? Ridallah fi ridal walidain. Allah akan meridhoi semua amalan-amalan Ramadan tidak sampai ke langit kalau mu'alakun baina samawat, menggantung di langit. Buat apa Anda tarweh, buat apa Anda baca Quran, wirid, dzikir, iktikaf, apa yang Anda lakukan tidak sampai ke langit kalau Anda durhaka kepada orang tua. Maka hati-hati kaitannya dengan orang tua ini. Nah, baik. Kadang-kadang orang tua ini, mohon maaf orang tua kita itu, mohon maaf seorang ibu bisa merawat 10 anak. Tapi kadang-kadang 10 anak nggak bisa merawat seorang ibu. Maka penting bagi kita sekarang adalah bagaimana hubungan. Yang ketiga,
maka sakia, orang itu apa artinya dia berpuasa kalau dia tidak ada ikatan hubungan batin dengan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu disebut, kita harus berselawat. Orang yang paling berjasa dalam hidup setelah Allah tentu adalah Rasul, baru orang tua kita. Maka tiga-tiganya itu harus jadi perhatian. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya nanti puasa kita tidak sia-sia. Puasa adalah amalan yang paling mudah diterima. Sebelum kita bahas mengenai syukur. Karena seluruh amalan puasa itu bisa untuk manusia kecuali puasa. Sholat bisa untuk manusia, maka sholat bisa dipamerkan, bisa difoto, bisa disuting. Sholat itu biasa-biasa, kalau di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dikusuk-kusukan. Bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Kenapa? Karena di belakang ada calon mertuanya. Kadang-kadang yang dibaca ganti surat, jadi Sabbihisma, Al-Ataka, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Itu, Masya Allah. Kadang-kadang hadis pun dibaca. Walabdolin, amin, an-nabi, hurota. Hadis kok dibaca. Kenapa? Karena ternyata ada riak, ada pamer, ada keinginan, ada orang calon mertuanya di belakang. Padahal kalau sholat sendiri, centul-centul, telusur, gede-gede, plus kalau perlu Allah Akbar, ya Allah. Ini bacaannya sama dengan kemarin, tinggal idem, luar biasa. Haji juga bisa untuk manusia, bisa difoto, bisa disuting. Saya kalau harusnya kan ini 4 kali haji, 4 kali umroh ini selama lockdown ini saya. Tapi karena lockdown, jadi saya nggak bisa berangkat umroh dan nggak tahu haji ini. Tahun ini insya Allah haji saya harusnya ke-21 karena saya selalu berangkat bukan karena biaya, karena pembimbing. Haji saya haji sokeh, sokongannya wong akeh. Ya, kalau kayak Pak Agus itu hajinya haji Abidin atas biaya dinas. Ada haji Kosgoro karena diongkosin negoro. Ada juga haji Mansur karena halamannya kena gusur. Ada haji Wahyu karena sawahnya payu. Gitu. Ada haji Abu Rosid arep budal ora sida karena ditipu travel, ya itu semuanya. Ya, ketipu travel itu ada kayaknya orang PJB. Nah, maka yang penting untuk saya sampaikan sekarang adalah bagaimana orang itu, mohon maaf, saya lagi, haji bisa dipamerkan. Saya kalau bimbing umroh haji, masuk pelataran Ka'bah, itu bukan doa Ka'bah. Selfie dulu baru di-share kemana-mana. Share ke Surabaya, share teman, luar biasa. Tapi puasa tidak bisa. Mau difoto, nggak kelihatan. Wah, ini foto pas puasa, ini foto Pak Jokowi, Pak Anies, Ganjar, Hovifah, semuanya. Ini foto pas puasa, ini foto pas nggak puasa. Nggak ada bedanya. Kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Enggak bisa, mau diapakan. Jalannya miring banget berarti puasanya hebat. Enggak, itu keselio. Mas Indra itu gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau itu iya, kayaknya iya itu. Ya, enggak bisa. Artinya puasa itu tidak bisa dipamerkan. Bau mulutnya luar biasa asal ngomong orang Pak PJB sak kantor pingsan semua. Enggak, itu cuma enggak gosok gigi. Puasa ini amalan satu membentuk integritas. Apa artinya? Apa artinya? Bahwa dengan puasa ini betul-betul semuanya akan terbentuk bagaimana hubungan kita dengan Allah karena ini kaitannya dengan orang berpuasa ini, mohon maaf, itu berkaitan dengan bagaimana orang menguji ketaatan yang penuh kepada Allah. Tetapi seharusnya mudah diterima. Kenapa sia-sia? Karena satu, tidak menangkap pesan moral dalam puasa. Yang ketiga, puasa ini mendidik untuk golden rule of ethics, yaitu kaidah emas di dalam beragama. Jadi ada etika beragama. Etika beragama itu bukan karena dia pinternya Quran hadisnya, enggak. Etika beragama itu bukan kok dia itu orang yang bacaan Qurannya bagus, enggak. Etika beragama adalah menumbuhkan simpati. Begini, kalau Mbak Putri anaknya nangis karena dipukul temannya, jangan suruh bales. Loh, kenapa kok nangis? Ya, jangan suruh balas karena dipukul temannya. Loh, kok nangis kenapa? Karena dipukul temannya. Dipukul kok nangis karena sakit. Maka jiwa puasa adalah begini. Kalau kamu nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Kalau kamu nggak mau kecurian, jangan jadi koruptor. Kalau kamu nggak mau didolimi, jangan mendolimi orang lain. Demikian juga puasa. Kalau kamu
tidak mau kelaparan, nggak mau kehausan, jangan biarkan orang-orang miskin itu kehausan dan kelaparan. Maka orang puasanya sia-sia kalau nggak peduli kepada orang yang tidak mampu. Sampai Nabi mengusir siapa? Orang yang berpuasa sebulan suntuk, tetapi di hari Idul Fitri dia tidak mengeluarkan zakat fitrah. Kata Nabi, jangan mendekati musolaku. Kamu bukan golonganku, kamu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, sana minggat, kata Nabi. Apa artinya kamu itu berpuasa kalau nggak ada kepedulian? Rasa syukur dari seorang yang berpuasa adalah bagaimana dia menyebarkan semua nilai-nilai apapun yang lebih dari kita ada untuk berlebih. Karena inamatun soruna, waturzakuna, waturhamuna bidu'afaikum. Sesungguhnya berkahnya rezeki, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah kalau orang peduli kepada orang tidak mampu. Keluarga kita diberkahi. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Anda boleh kerja di PJB ini, gajinya 30 juta sebulan, cukup. Kerja di Surabaya, 30 juta sebulan cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya, istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis. Makanya banyak tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak setengah mati, sudah hilang berkahnya. Punya istri ngantuan aja udah nggak nyenangkan. Saya punya teman dosen kalau pertemuan nggak pernah bawa istrinya karena istrinya ngantuan. Kemana aja pelor, nempel langsung molor. Masuk mobil itu 4 pertanyaan paling kejawab 2. Langsung bilahi taufik wal hidayah gitu aja. Nah, mau kemana ini? Mau ke mall. Mau beli apa? Luar biasa. Ternyata 2 lampu merah sudah hilang semuanya. Udah sampai Sidratul Muntaha. Bosenin punya istri kok ngantuan. Gimana apa diajak gimana mau punya anak kalau ngantuan terus. Nah, maka apa artinya? Sekarang pilih mana? Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih mana? 50 juta keluarganya tenang, Ustaz. Meskipun hanya 50 juta, tapi keluarganya tenang. Dan itulah berkah. Nah, daripada 30 juta, tapi tidak tenang. Berkah. Maka nanti akan saya sampaikan bagaimana mensyukuri untuk Anda kerja di PJB ini. Pertama, pastikan, mohon maaf. Karena syukur ini penting, seluruh doa-doa yang ajarkan Rasulullah. Tapi khusus mengenai syukur, mengenai bakti orang tua, yang ngajari Allah langsung. Doa syukur itu dari Quran, bukan dari hadis. Doa makan itu penting loh, kalau nggak makan mati. Tapi doa makan yang ngajari Rasulullah. Doa tidur, Rasulullah yang ngajari. Tapi khusus doa syukur, itu dalam surat An-Naml. Ayat, coba dibaca. Ya, An-Naml. Nah, An-Naml. Ya, An-Naml itu surat Quran yang keberapa ya Ustaz? Surat ke-27. Surat ke-27. Yang Naml ayatnya juga 27. Coba. 27. Ya. An-Naml ayat 27. Ya. Sorry, bukan 27 An-Namlnya. Sorry. 60 Robi itu. Sorry. Doa tentang syukur, bagaimana Allah ya. Intinya adalah Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa husni ibadati. Ya, 19. Ya. Ya. Dibaca tolong. An-Naml ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur pakai Arabnya, tapi kalau Arabnya nggak lancar, Iqra baru diri 2 kan, Putri? Ya. Ketahuan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dzu hikam min qabliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa adhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Ya. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku
dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Iya. Ustadz nggak janjian dulu, Ustadz ketahuan kalau saya ngajinya Iqra jilid 1. Alhamdulillah. Ya, saya tahu kok, kelihatan. Nah, saya kan dokter saya di psikologi, jadi saya tahu psikologi. Ya. Alhamdulillah. Psikologi monggo Ustadz. Gampang. Tipe Mbak Putri ini tipe orang yang setia. Saya anjurkan teman-teman PJB kalau mau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu ada kecenderungan kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Itu. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Ya. Nggak ada hubungannya, nggak usah dilepas, itu yang pakai kacamata dilepas. Ya. Serius, dia mau pisah dengan suaminya 2 minggu ditunggal tugas nggak masalah, tapi kacamata nggak ada 2 jam udah kiamat dia. Wah, bingungnya kerasa kemari. Doa Robi auzi'ni an askura nikmatakallati itu. Bagaimana kita supaya bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Itu yang ngajari Allah langsung. Maka disinilah pentingnya kita betul-betul bagaimana betul-betul mensyukuri. Pertama, kerja Anda itu akan menjadi kerja ibadah. Kalau memenuhi 4 hal. Ya, 4 hal ini dicatat baik-baik. Karena Anda bisa masuk surga setinggi-tingginya dari PJB, bisa masuk neraka sedalam-dalamnya juga PJB. Artinya PJB ini bisa ke surga, bisa mengantarkan kita ke neraka. Tergantung pada 4 hal. Yudillu bihi kasiro, wa yahdi bihi kasiro. Pertama, kapan kerja menjadi ibadah? Kalau niatnya betul-betul lurus untuk ibadah. Artinya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa direksi wa GMI wa karyawani semuanya lillahi ta'ala. Semua yang kita lakukan betul-betul karena Allah. Itu namanya niat ibadah. Ini pertama, niat benar. 2 nanti caranya, 3 bidang kerjanya, 4 hasil kerjanya. Saya breakdown satu persatu. Niatilah kerja di PJB ini karena untuk ibadah. Sama dengan puasa. Puasa ini akan diterima kalau niatnya imanan waktu saban. Makanya nggak boleh double niat. Wah, saya puasa sekaligus penghematan belanja. Nggak boleh. Nggak diterima nanti. Imanan waktu saban. Saya puasa ini sekaligus diet. Kalau memang diet, puasanya puasa sunnah. Jangan puasa Ramadan. Persis seperti kita sholat wajib. Sholat wajib tidak bisa untuk double niat. Tumben subuhan, nanti biar gaji saya naik. Enggak boleh. Kalau mau gitu, sholatnya duha. Sholatnya sholat sunnah. Jangan pakai sholat wajib. Maka pertama niat. Bersuami istri niatilah untuk ibadah. Maka karena niatnya ibadah, hubungan suami istri bukan transaksional. Itu hubungan ibadah. Maka suami gaji istri, jangan tergantung layanan istri. Wah, ini biasanya 10 juta, ini kok cuma 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masakmu nggak enak ini, potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Istri bukan tukang masak. Itu semuanya. Loh, tapi biasanya 10 juta, ini 9 juta, 700. Lihat istri kamu miring ini potong 300.000. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri, Putri, perhatiin, Putri. Istri. Siap, Ustaz. Jangan sampai istri melayani suami tergantung gaji. Minum pahit ini kurang gula ini. Kemarin kurang 600. Mana yang 600? Nanti. Enggak boleh. Karena Anda bukan transaksional, ini bukan hubungan bisnis. Iya. Oh, siap. Mana cucian enggak bersih ini gimana? Oh, kurang 800 minta bersih. Mana yang 800? Nanti kasih pelembut, pelicin. Wah, enggak boleh. Mohon maaf, enak-enak berhubungan suami istri langsung stop. Stop gimana? Yang 700 mana? Nanti kita lanjut. Kalau gitu Anda bukan suami istri, Anda ke doli sana, ya. Nah, jadi ini ya, Masya Allah. Doli udah tutup, ya. Jadi kok tahu ini sering ke sana mungkin, ya. Intinya adalah bagaimana orang berhubungan satu niat. Niatilah kerja di PJB karena Allah. Yang kedua, cara kerja. Karena kalau niatnya benar, caranya salah, nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu bagus.
nolong orang miskin, tapi caranya dengan ngerampok miliknya orang kaya. Kasihan ini putri ini handphonenya masih Oppo, handphoneku Oppo, lah Oppo malah nanya gitu, Oppo ya itu. Nah, nanti saya kasih iPhone, yang X ya, kasih iPhone. Tapi caranya bukan pakai handphone saya ambilkan punyanya Pak Agus. Nah, begitu Pak Agus saya ambil, saya kasihkan, maka itu bukan sedekah, bukan cara yang baik. Maka tidak ibadah. Betul Anda kerja untuk memberi nafkah anak istri, tapi ada korupsi, kolusi, gratifikasi. Anda akuntabilitasnya nggak jelas, responsibilitasnya nggak jelas, fairness-nya nggak ada. Mohon maaf, transparansinya nggak ada. Independensinya nggak ada. Kalau hanya KPK, Tipikor, polisi, jaksa, semuanya bisa ditipu. Oh, kalau saya ngambil, saya digantung di Monas. Setiap lewat Monas saya lihat nggak ada gantungannya sampai hari ini. Insya Allah sampai saya mati nggak ada yang digantung di sana. Itu bisa disiasati, tapi mohon maaf, untuk malaikat tidak bisa. Maka pertama, niat benar, dua caranya. Yang ketiga, bidang kerja. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kerja di PJB ini 100% halal. Maka saya mau ngisi di sini. Apa ada yang nggak halal? Ada. Saya suruh nyiapkan perusahaan di Batam. Take home pay saya bisa ratusan, 100 juta bisa dapat. Secara kemampuan akademis saya mampu. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena ternyata perusahaan itu memproduksi minuman keras. Salah satu produksinya adalah soju, minuman keras yang dikirim ke Jepang, ke Korea. Karena orang Indonesia ini jagoan dalam hal minuman keras. Apalagi orang Surabaya. Arek Surabaya itu mabuk aja mahal-mahal. Pakai narkoba puto itu 300.000. Yang murah itu sabu-sabu yang dalam negeri 250.000. Yang murah lagi Cimeng, Magadon, AO, KTI, Manson. Itu agak murah. Ustadz paham banget. Masya Allah, pengetahuannya luar biasa luas, Ustadz. Saya ini, mohon maaf, saya ketua Gerhana, Gerakan Hadang Narkoba. Anggota saya 700, saya bawa narkoba ke seluruh Indonesia, nggak ditangkap polisi karena saya punya kartu jam, jaringan anti madat. Karena saya merehabilitasi dan itu semuanya. Yang paling murah lagi kalau orang Surabaya itu pakai lem, itu murah lagi. Murah lagi, zaman Pak Agus masih remaja kemarin, mabuk itu murah. Naik bis itu menghadap ke belakang, udah mabuk aja mahal. Muteri yang 10 kali aja bisa mabuk. Nah, artinya apa? Mohon maaf, sekali lagi, jadi betapa sekarang ini cara kerjanya harus benar. Dua bidang kerja. Alhamdulillah kerja di PJB ini NU dan Muhammadiyah sepakat kerja di PJB ini halal 100%. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat itu jarang. Tapi dalam hal ini sepakat. Dan yang mohon maaf, rasa yang keempat, kapan kerja menjadi ibadah? Kalau ada rasa syukur. Yaitu satu, bahagiakan keluarga Anda. Bahagiakan keluarga Anda. Tetapi syukur yang kedua adalah bukan hanya membahagiakan keluarga, tetapi membahagiakan orang yang tidak mampu di antara kita. Dan itu tujuan puasa. Fa'ama binikmati rabbika fahadis. Semua yang kita dapat nikmat, kita harus kabarkan dalam bentuk apa? Nikmat itu kita mau berbagi. Nah, makanya, mohon maaf, orang itu, mohon maaf, dikatakan gagal berpuasa kalau dia tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Sekali lagi, innamatun soruna watur zakuna watur hamuna bid'afaikum. Berkahnya rezeki, kasih sayang Allah, pertolongan Allah bersama orang-orang yang peduli pada orang tidak mampu. Maka cerminan itu, Anda sebagai karyawan PJB, tolong dicatat 8 aspek berkaitan dengan rasa syukur Anda. 1, jadikan kerja ini adalah kerja rahmat. Kenapa ini penting? Karena mohon maaf, kalau Anda nggak mensyukuri kerja di sini, insya Allah Anda belum di PHK dan tidak ada PHK di PJB. Anda tahu sekarang ribuan orang. Begitu perusahaan itu sekarang, Masya Allah, mem-PHK begitu rupa. Hari-hari itu saya ada WA minta bantuan karena di PHK. Iya. Artinya apa? Artinya kalau Anda tidak mensyukuri, maka silahkan Anda sekarang ini silahkan Anda keluar dari PJB dan serahkan kepada saya. Saya yang datang ke sini jauh lebih banyak daripada yang dikeluarkan.
Dan insya Allah yang datang berikutnya itu jauh lebih baik daripada yang ada sekarang ini. Maka Anda syukuri bagaimana kerja ini jadi rahmat. Pertama, tentu pesan saya satu, Ramadan kita harus jadikan 5. Satu, ini syahrul ibadah. Maka penuhi dengan ibadah selama Ramadan. Apalagi ini sebentar lagi malam Lailatul Qadar. Juga syahrul Quran, karena ini diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu turunnya 2 kali. Maka Al-Quran pertama kali diturunkan di Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi bukan tanggal 17. Kita kan peringatan nuzul Quran selalu 17 Ramadan. Padahal di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Tapi kenapa 17? 17 juga benar. Karena itu waktu itu ada perang Badar, diturunkan Quran. Karena 2 kali. Satu dari Sidratul Muntaha, Lauhul Mahfuz, ke langit bumi. Dari langit ke dunia. Langit ke dunia itu yang 17 Ramadan. Tapi jadi kalau ada nuzul Quran di bulan di akhir ini betul juga karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, diturunkan Quran di Lailatul Qadar. Yang ketiga, jadikan ini syahrut tarbiyah. Makanya kita tetap menuntut ilmu dengan Zoom meeting, dengan Facebook, dengan apapun kalau perlu, ya. Yang keempat, syahrut taubah. Yaitu menyadari kesalahan, menyesali kesalahan, berjanji untuk tidak mengulangi, banyak istighfar, dan berjanji ke depan PJB harus lebih baik daripada sekarang. Kesejahteraan karyawan tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Pokoknya kinerjanya harus lebih baik, budgetingnya harus lebih baik. Oke. Yang kelima, pastikan Ramadan ini harus menjadi syahrul muhasabah. Yaitu kita mengoreksi diri kita wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Jangan-jangan selama ini belum jadi suami yang baik bagi istri kita. Belum jadi istri yang baik bagi suami kita, belum jadi orang tua yang baik bagi anak kita, belum jadi anak yang baik bagi orang tua kita. Terakhir, jadikan ini syahrul dakwah, yaitu bagaimana kita mendakwahkan, menyebarkan minimal dalam sekup keluarga. Kita tanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga. Sudah, ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali ini. Ustadz Wijayanto, terima kasih banyak sudah berbagi. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan kita berikutnya akan segera diagendakan, Ustadz. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Pak Agus suruhan untuk mengundang saya lagi. Oke, makasih Pak. Gajah Mungkur, Wonogiri, kalau saya salah matur, tolong setelah matur, panitia jangan lupa administrasi. Ya. Pak Ida jangan lupa administrasi, Pak ini semuanya, ya, itu semuanya. Paham ya? Suminten ketiban jendilo loro, cekap semanten, ceramah kawula. Ya, sudah, itu saja. Mohon maaf. Matur nuwun. Ustadz monggo. Ya, Allah muafiq ila kumitarik. Kalau kurang-kurangnya nanti Putri boleh japri, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Wijayanto, monggo kalau mau live meeting. Saya sesuai tugas saya sebagai moderator, mohon izin menyampaikan kepada kawan-kawan 3 orang yang hari ini bertanya, pertanyaannya semuanya bagus, namun kami harus pilih yang sesuai tema, memaknai rasa syukur di situasi pandemi. Untuk itu hadiah spesialnya diberikan kepada Mas Brantas Zainuddin, Mas Bobi, dan Mas Aan Prasetyo Aji. Tadi ketiga pertanyaan semuanya berkaitan dengan rasa syukur. Dan saya juga menyampaikan sekaligus mengingatkan kawan-kawan untuk 5 orang pemenang Golden Seed. Selamat untuk Mas Andi Setiawan, Mbak Nurul Mustafiroh, Mas Zainuddin UP Brantas, kemudian Mas Steve Jom Pulang Pisau, dan juga Mas Dwi Widodo. Masing-masing 5 orang ini berhak untuk hadiah yang bisa diklaim melalui Mbak Nina di PJB Academy. Nomor WhatsApp-nya akan muncul setelah ini. Plus saya ingatkan juga bahwa agenda PJB Ngopi berikutnya tanggal 15 Mei hari Jumat, kita akan maju lebih awal jam 9 pagi. Kenapa? Karena kita akan live bersama dengan kawan-kawan dari Washington DC. Dan akhirnya terima kasih sekali lagi kami haturkan JM PJB Academy, Pak Agus Bagio. Terima kasih segenap direksi Dewan Komisaris yang berkenan meluangkan waktu untuk bergabung kembali dalam PJB Ngopi episode kali ini.
Dan terima kasih Pak Hendra, Mbak Dina, kawan-kawan panitia, tim IT, PJB Academy. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat jam 9 pagi. Wabillahi taufik wal hidayah, wal ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PJB, terima kasih PLN, terima kasih Indonesia.